Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinta Maulida Safitri. Kali ini kita akan membahas materi tentang birrul walidain. Yang pertama ada pengertian birrul walidain, yang kedua ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang birrul walidain, yang ketiga ada bentuk-bentuk birrul walidain, dan yang terakhir ada cara berbakti kepada kedua orang tua. Baik, yang pertama apa sih birrul walidain itu? Birru atau al-birru artinya kebajikan dan al-walidain artinya kedua orang tua atau bapak dan ibu. Jadi birrul walidain ialah berbuat kebajikan terhadap kedua orang tua. Nah, apa sih hukumnya birrul walidain itu? Hukum dari birrul walidain ialah wajib ataupun fardu. Nah, selama perintah dari kedua orang tua itu tidak melanggar dari syariat Islam, maka kita wajib mematuhi perintah kedua orang tua kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang menjelaskan mengenai perintah birrul walidain yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya akulah tempat kembali. Dalam surat Al-Luqman ayat 14 ini sudah dijelaskan bahwa bagaimana perjuangan seorang ibu mengandung anaknya dan memapihnya dalam usia 2 tahun, sehingga kita wajib menaati kedua orang tua kita dan bersyukur kepada Allah, dan kita harus sadar bahwa hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk birrul walidain. Kali ini kita akan membahas 4 bentuknya dulu ya. Yang pertama, taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua. Yang kedua, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membantu kedua orang tua secara fisik maupun material. Yang keempat, menjaga kehormatan dan nama baik kedua orang tua. Yang pertama, taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua. Nah, taat dan patuh terhadap kedua orang tua ini bisa dalam bentuk nasihat dan bentuk perintahnya. Selama kita tidak disuruh untuk berbuat maksiat dan berbuat musyrik, maka kita harus memenuhi perintah kedua orang tua kita. Bila kita disuruh berbuat musyrik atau maksiat, maka kita bisa menolaknya dengan cara menolak yang baik. Yang kedua, senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat, sopan dan santun, baik dalam tingkah laku maupun bertutur kata, memuliakan kedua orang tua kita, terlebih lagi di usia senja, maka kita harus berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Yang ketiga, membantu kedua orang tua secara fisik dan material. Misalnya sebagai contoh, sebelum kita berkeluarga dan mampu berdiri sendiri, maka kita harus membantu kedua orang tua kita, terutama ibu, misalnya dengan mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menjaga kehormatan dan nama baik kedua orang tua kita. Nah, selagi kita masih ada dan orang tua masih ada, kita harus menghormati kedua orang tua dan selalu menjaga nama baik mereka. Baik, untuk materi yang terakhir yakni cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama ada bersikap sabar dan menahan amarah. Yang kedua, memberi hadiah kepada orang tua. Yang ketiga, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Dan yang keempat, menjaga silaturahmi dengan kerabat ataupun teman orang tua kita. Yang pertama yakni bersikap sabar dan menahan amarah. Ketika orang tua kita semakin bertambah usia, maka sikap yang ditimbulkan oleh kedua orang tua itu seperti anak kecil kembali, karena ya memang kondisinya sudah tidak stabil dan juga kesehatannya yang mulai menurun. Jadi kita di sini dituntut untuk lebih sabar karena orang tua kita juga lebih sensitif dan lebih mudah marah. Jadi kita yang harus menahan amarah dan lebih bersabar lagi.
Yang kedua, yakni memberikan hadiah kepada orang tua kita. Hadiah untuk kedua orang tua tidak harus mahal, namun yang penting dapat menyenangkan hati orang tua kita. Semisal untuk ibu kita berikan hadiah hijab yang syar'i, dan ayah kita berikan berupa sarung yang bagus, maka Allah akan memberikan kemudahan kita dalam hal rezeki yang berlebih. Dan orang tua akan merasa dimuliakan oleh anaknya. Yang ketiga, yakni tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua kita. Di zaman sekarang ini banyak kita temui anak yang tidak bisa menghargai perjuangan dan kerja keras orang tuanya. Semisal, bentuk tidak menghargai perjuangan kerja keras orang tua kita adalah bolos sekolah, menghambur-hamburkan uang, dan malas belajar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.